Melakukan pencatatan non-tender. Untuk melakukan pembuatan paket pencatatan non-tender, PPK login dengan pilih jenis user non-penyedia. Ketikkan user ID, selanjutnya masukkan password PPK dan ketikkan kode keamanan. Kemudian pilih menu daftar paket, klik tab pencatatan non-tender, kemudian klik tombol buat paket. Silahkan PPK pilih KLPD, tahun anggaran, satuan kerja, dan metode pemilihan, kemudian update RUP. Pilih paketnya dengan cara mencentang di kolom sebelah kiri, kemudian klik tombol buat paket. Silahkan klik simpan dan membuat paket. Setelah ada keterangan data paket telah tersimpan, selanjutnya kembali. Untuk memulai melakukan pencatatan pengadaan langsung, silahkan klik paket pencatatan. Kemudian klik tambah realisasi dan isi bukti pembayaran, jenis realisasi, nomor dokumen, nilai realisasi, tanggal realisasi, dan keterangan. Untuk keterangan biasa diisi bagian atau bidang paket yang diinput berada. Selanjutnya klik simpan. Setelah realisasi selesai dibuat, silahkan pilih penyedia dengan cara pilih data sikap apabila penyedia sudah terdaftar di aplikasi sikap. Masukkan NPWP penyedia, lalu klik cari penyedia. Pilih data non-sikap untuk menginputkan data penyedia yang belum terdaftar di aplikasi sikap. Kemudian klik tambah penyedia dan isi nama penyedia, NPWP, email, telepon, dan alamat. Kemudian klik tambah penyedia. Selanjutnya, PPK upload dokumen kontrak atau bukti pembayaran. Kemudian klik simpan. Setelah ada keterangan berhasil simpan realisasi, klik kembali. Kemudian isi tanggal paket selesai dan klik simpan. Setelah ada keterangan paket berhasil disimpan, klik kembali. Paket yang diinput akan tercatat pada daftar paket tab pencatatan non-tender. Status paket yang tersimpan haruslah paket sudah selesai, agar persentase realisasi dapat terlihat pada aplikasi Sistem Informasi Pelaporan atau SIP SPSE Kabupaten Sanggau. Mengedit pencatatan non-tender. PPK memilih menu daftar paket, tab pencatatan non-tender, kemudian cari paket yang ingin diedit. Untuk memulai melakukan pengeditan, klik paket pencatatan, maka halaman daftar paket terbuka. Pada tanggal paket selesai, centang ubah tanggal selesai, pilih tanggal saat PPK melakukan pengeditan pencatatan non-tender. Silahkan PPK isi alasan perubahan tanggal pada kolom bawah. Klik simpan. Selanjutnya, klik pada jenis realisasi, ubah daftar realisasi yang diinginkan. Klik simpan. Setelah ada keterangan berhasil simpan realisasi, klik kembali. Untuk mengakhiri pengeditan, pilih tanggal paket selesai. Ubah tanggal menjadi tanggal semula. Silakan isi alasan perubahan tanggal pada kolom bawah. Klik simpan. Setelah ada keterangan paket berhasil disimpan, klik kembali. Melakukan pencatatan swakelola. PPK pilih menu daftar paket, klik tab pencatatan swakelola, kemudian klik tombol buat paket. Silahkan PPK pilih KLPD, tahun anggaran, dan satuan kerja, kemudian update RUP. Pilih paketnya dengan cara mencentang di kolom sebelah kiri, kemudian klik tombol buat paket. Selanjutnya, muncul kotak pemberitahuan, lalu klik OK. Silahkan klik simpan dan umumkan paket. Setelah ada keterangan data paket telah tersimpan, selanjutnya kembali. Untuk memulai melakukan pencatatan swakelola, silahkan klik paket swakelola. Kemudian klik tambah realisasi, dan isi jenis realisasi, nomor dokumen, nilai realisasi, tanggal realisasi, upload file kwitansi, tambahkan keterangan bagian atau bidang paket yang diinput berada. Selanjutnya klik simpan. Kemudian akan muncul keterangan berhasil simpan realisasi. Klik kembali. Silahkan isi tanggal paket selesai dan klik simpan. Setelah muncul keterangan paket berhasil disimpan, klik kembali.
Paket yang diinput akan tercatat pada daftar paket tab pencatatan swakelola. Status paket yang tersimpan haruslah paket sudah selesai, agar persentase realisasi dapat terlihat pada aplikasi Sistem Informasi Pelaporan atau SIP SPSE Kabupaten Sanggau. Mengedit pencatatan swakelola. PPK memilih menu daftar paket, tab pencatatan swakelola, kemudian cari paket yang ingin diedit. Untuk memulai melakukan pengeditan, klik paket swakelola. Pada tanggal paket selesai, centang ubah tanggal selesai. Pilih tanggal saat PPK melakukan pengeditan pencatatan swakelola. Silakan isi alasan perubahan tanggal pada kolom bawah, klik simpan. Selanjutnya, klik pada jenis realisasi, ubah form realisasi yang diinginkan, klik simpan. Setelah ada keterangan berhasil simpan realisasi, klik kembali. Untuk mengakhiri pengeditan, pilih tanggal paket selesai. Ubah tanggal menjadi tanggal semula. Silakan isi alasan perubahan tanggal pada kolom bawah. Klik simpan. Setelah ada keterangan paket berhasil disimpan, klik kembali. Membuat paket non-tender oleh PPK. Silakan PPK klik menu daftar paket, kemudian pilih tab non-tender dan klik tombol buat paket. Kemudian akan muncul pilihan daftar paket. PPK pilih KLPD, tahun anggaran, satuan kerja, dan metode pemilihan. Kemudian klik update RUP. Selanjutnya, PPK pilih salah satu paket yang sesuai, kemudian beri centang pada kolom sebelah kiri. Kemudian buat paket. Selanjutnya akan muncul pemberitahuan klik OK. Setelah klik buat paket, PPK akan diarahkan ke halaman daftar paket. Kemudian klik selanjutnya, dan buat rincian HPS. PPK mengetik rincian HPS yang diinginkan, kemudian klik simpan. Setelah muncul keterangan data telah tersimpan, klik kembali. Kemudian PPK upload ke AK atau spesifikasi teknis dan gambar. Setelah selesai, klik close. Selanjutnya, upload rancangan kontrak. Setelah selesai, klik close. Terakhir, upload informasi lainnya. Lalu klik close. Setelah rincian HPS dibuat dan dokumen persiapan pengadaan diupload, silahkan pilih pejabat pengadaan dengan klik kolom pilih. Kemudian pilih jenis kontrak. Setelah itu, klik simpan dan membuat paket. Selanjutnya akan muncul keterangan data paket telah tersimpan. Melakukan pengadaan langsung transaksional oleh pejabat pengadaan. Untuk melakukan pengadaan langsung transaksional, pejabat pengadaan login dengan pilih jenis user non-penyedia. Ketikkan user ID, selanjutnya masukkan password pejabat pengadaan dan kode keamanan. Kemudian, pejabat pengadaan pilih menu daftar paket. Setelah itu muncul daftar paket non-tender. Pejabat pengadaan pilih paket yang diinginkan. Kemudian klik tombol buat non-tender. Maka halaman edit paket terbuka. Halaman edit paket terdiri atas kode non-tender, nama paket, metode pengadaan, khusus pelaku usaha OAP, kualifikasi usaha, jadwal paket, jenis kontrak, dokumen pemilihan, survei harga pembanding, dan daftar penyedia. Klik pada metode pengadaan. Silahkan ubah metode pengadaan, kemudian klik simpan. Selanjutnya akan muncul keterangan konfirmasi, klik OK. Pejabat pengadaan pilih kualifikasi usaha. Kemudian klik pada jadwal paket. Pejabat pengadaan menentukan tanggal mulai sampai dengan tanggal selesai tiap tahapan pengadaan, dimulai dari tahapan upload dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, klarifikasi teknis dan negosiasi, serta penandatangan kontrak. Setelah itu, klik simpan. Selanjutnya akan muncul keterangan data jadwal non-tender telah tersimpan, lalu klik kembali. Selanjutnya klik kolom persyaratan kualifikasi, maka halaman persyaratan kualifikasi terbuka. Berikan centang pada persyaratan kualifikasi sesuai kualifikasi yang diberikan oleh pejabat pengadaan. Isi data yang diminta sebagai persyaratan kualifikasi. Klik tambah persyaratan kualifikasi dan berikan centang untuk menambah persyaratan kualifikasi. Isi persyaratan kualifikasi tertentu yang disyaratkan pejabat pengadaan lalu klik simpan.
Setelah muncul keterangan persyaratan kualifikasi berhasil disimpan, klik kembali. Kemudian pejabat pengadaan, klik kolom masa berlaku penawaran. Isi masa berlaku penawaran, lalu klik simpan. Selanjutnya, klik pada kolom dokumen penawaran. Berikan centang pada kualifikasi teknis. Klik tambah syarat teknis dan berikan centang untuk menambah persyaratan teknis. Isi persyaratan teknis tertentu yang disyaratkan oleh penjabat pengadaan. Kemudian centang kualifikasi harga, lalu klik simpan. Setelah muncul keterangan persyaratan dokumen tersimpan, klik kembali. Selanjutnya, pejabat pengadaan klik kolom informasi lainnya. Upload informasi lainnya, kemudian klik close. Setelah itu, pejabat pengadaan klik kolom survei harga pembanding, kemudian upload berkas, lalu klik close. Kemudian klik daftar penyedia untuk memilih penyedia. Pada kolom nama pelaku usaha, isikan nama pelaku usaha yang sudah terdaftar di Sikap, kemudian cari penyedia. Maka daftar penyedia akan muncul, lalu klik centang pada kolom sebelah kiri untuk memilih penyedia. Klik simpan. Selanjutnya, pilih izin usaha, kemudian klik kembali. Selanjutnya, pejabat pengadaan upload dokumen pemilihan. Isikan nomor dokumen pemilihan, kemudian klik upload dokumen. Maka akan muncul keterangan upload dokumen pemilihan berhasil. Kemudian pejabat pengadaan klik mengumumkan paket non-tender. Selanjutnya, untuk tahap evaluasi penawaran, pejabat pengadaan pilih paket yang ingin dilakukan evaluasi penawaran. Klik pada nama paket. Kemudian akan muncul halaman informasi non-tender. Lalu pilih tab penawaran peserta. Klik kualifikasi, maka akan muncul data kualifikasi peserta. Kemudian kembali pada tab penawaran peserta. Pejabat pengadaan dapat klik cetak untuk mencetak surat penawaran. Klik detail pada administrasi dan teknis, maka akan muncul rincian dokumen penawaran administrasi teknis peserta. Kemudian klik detail pada harga, maka akan muncul rincian penawaran peserta. Klik cetak rincian penawaran apabila ingin mencetak rincian penawaran. Selanjutnya kembali pada tab penawaran peserta dan beralih ke tab evaluasi. Pada tab evaluasi, pejabat pengadaan klik nama peserta. Kemudian pada tab evaluasi administrasi, silahkan centang persyaratan administrasi, kemudian klik simpan. Pada tab evaluasi kualifikasi, silahkan pejabat pengadaan centang persyaratan kualifikasi, kemudian klik simpan. Selanjutnya, pada tab evaluasi teknis, pejabat pengadaan download persyaratan teknis dan berikan centang, kemudian klik simpan. Terakhir, pada tab evaluasi harga dan biaya, pejabat pengadaan download persyaratan harga dan biaya, kemudian klik simpan. Kemudian pejabat pengadaan klik kirim pada kolom undangan verifikasi. Selanjutnya, pejabat pengadaan mengisi undangan verifikasi, dimulai dari tahapan waktu, tanggal, mekanisme proses undangan, yang harus dibawa dan yang harus hadir. Kemudian klik simpan, maka akan muncul keterangan undangan verifikasi berhasil terkirim. Kemudian klik kembali ke hasil evaluasi. Klik cetak pada kolom undangan verifikasi untuk mencetak undangan verifikasi. Klik hasil download undangan, kemudian pejabat pengadaan bisa mencetaknya. Untuk melakukan verifikasi data pelaku usaha di Sikap, klik verifikasi. Selanjutnya akan terbuka halaman informasi identitas pelaku usaha. Pejabat pengadaan bisa mengecek informasi identitas. Kemudian klik verifikasi. Apabila verifikasi batal, maka klik batal verifikasi. Berikan alasan pembatalan verifikasi. Selanjutnya, pilih tab izin usaha. Klik izin usaha. Silahkan pejabat pengadaan klik verifikasi. Lakukan verifikasi yang sama pada tab akta, pemilik, pengurus, tenaga ahli, peralatan, pengalaman, dan pajak. Kemudian klik logout dan kembali pada halaman evaluasi. Pilih nama peserta dan lakukan konfirmasi dengan klik konfirmasi. Maka akan muncul halaman konfirmasi. Selanjutnya klik konfirmasi. Pada nama peserta yang terkonfirmasi akan ada keterangan terverifikasi. Apabila peserta lebih dari 2, maka silahkan pejabat pengadaan melakukan verifikasi peserta berikutnya dengan klik verifikasi.
maka akan muncul kembali halaman informasi identitas pelaku usaha. Klik verifikasi. Selanjutnya, klik pada tab izin usaha, pilih izin usaha, klik verifikasi. Lakukan verifikasi yang sama pada tab akta, pemilik, pengurus, tenaga ahli, peralatan, pengalaman, dan pajak. Kemudian kembali pada halaman evaluasi. Klik konfirmasi pada nama peserta yang sudah terverifikasi, maka akan muncul halaman konfirmasi. Selanjutnya, klik konfirmasi. Maka pada nama peserta yang terkonfirmasi akan ada keterangan terverifikasi. Selanjutnya, pejabat pengadaan melakukan negosiasi dengan terlebih dahulu klik pada tab penawaran peserta. Harga yang akan dinegosiasikan adalah harga satuan, bukan harga total penawaran. Selanjutnya, dari harga satuan yang dinegosiasikan, maka pejabat pengadaan menjumlahkan harganya. Total harga dari harga satuan yang sudah dinegosiasi tersebut yang akan menjadi harga negosiasi. Kemudian pejabat pengadaan klik penetapan pemenang, isikan harga negosiasi yang sudah pejabat pengadaan jumlahkan dari negosiasi harga satuan. Setelah itu, isi harga negosiasi untuk peserta selanjutnya. Kemudian, pejabat pengadaan memberi urutan dengan urutan harga negosiasi terendah menjadi urutan pertama, dan selanjutnya urutan kedua, lalu klik submit. Selanjutnya, pada nama peserta dengan urutan pertama akan muncul tanda bintang. Kemudian, pejabat pengadaan kembali pada informasi paket. Pada hasil evaluasi, urutan nama pemenang bisa dilihat. Selanjutnya, untuk membuat berita acara evaluasi penawaran, klik cetak. Kemudian masukkan nomor, tanggal, dan keterangan tambahan lain. Setelah itu, klik cetak dan close. Kemudian, buka hasil cetak berita acara evaluasi penawaran. Pejabat pengadaan bisa melakukan pengeditan berita acara evaluasi penawaran. Selanjutnya, kembali ke halaman informasi paket. Klik upload untuk upload berita acara evaluasi penawaran yang telah dicetak dan ditandatangani. Kemudian, isikan nomor dan cari file. Lalu, klik upload berita acara dan close. Selanjutnya, untuk membuat berita acara hasil non-tender, klik cetak. Kemudian, masukkan nomor, tanggal, dan keterangan tambahan lain. Klik cetak dan close. Kemudian, buka hasil cetak berita acara hasil non-tender. Pejabat pengadaan bisa melakukan pengeditan berita acara hasil non-tender. Setelah itu, pejabat pengadaan kembali ke halaman informasi paket. Selanjutnya, klik upload untuk upload berita acara hasil non-tender yang telah dicetak dan ditandatangani. Kemudian isikan nomor dan cari file. Lalu klik upload berita acara dan close. Tahapan selanjutnya adalah mengumumkan pemenang dengan klik pengumuman pemenang, kemudian klik kirim undangan. Setelah seluruh tahapan selesai, pejabat pengadaan bisa membuat surat pemberitahuan kepada PPK bahwa proses pengadaan langsung sudah selesai dengan pemenang dan hasil evaluasi yang sudah dibuat. Untuk membuat surat pemberitahuan tersebut, klik summary paket. Kemudian, hasil summary paket bisa dilihat. Pejabat pengadaan bisa melihat hasil evaluasi dengan klik hasil evaluasi. Hasil proses pengadaan langsung dapat disampaikan kepada PPK dengan cara membuat surat secara manual oleh pejabat pengadaan. Kemudian disampaikan summary paketnya. Setelah itu, nantinya PPK dapat melanjutkan proses selanjutnya, yaitu penandatanganan kontrak.